Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Teh Kotok. Udah lama banget nih nggak ngerasain Teh Kotok lagi ya, pelan-pelan gitu ya bre ya. Kira-kira keseruan apa yang akan terjadi pada video-video Teh Kotok kali ini bre? Penasaran juga. Biasanya Teh Kotok itu kalau ngocak ya alamiah banget kelihatannya ya. Langsung aja kita ke channel Teh Kotok. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Teh Kotok. Seperti biasa sebelum nonton kita like dulu. Yang belum subscribe ya. Ini untuk yang pertama, judulnya Kepala Polisi Labrador. Maksudnya apa ini Kepala Polisi Labrador? Oke, langsung aja kita play. Labrador. Penasaran bre? Labrador. Pagi-pagi anak gue udah nonton Kepala Polisi Labrador. Kartunnya bagus, punya nilai kebaikan. Gue rekomen kartun kayak begini buat lu yang punya anak ya. Gue kasih gambaran dikit nih. Kepala Polisi Labrador. Oh, Loh, kok dia? Gitu. Jadi, Kepala Polisi Labrador adalah seorang polisi, tapi wujudnya anjing. Walaupun wujudnya anjing, Kepala Polisi Labrador selalu gercep pas respon kalau ada keluhan. Padahal dia anjing loh. Misalnya telepon nih sama anak bocah, Pak Kepala Polisi Labrador, masa lampu aku cetekannya nggak bisa, dipencet-pencet nggak nyala. Langsung dia cus ke TKP, cuman buat ganti cetekan lampu. Padahal dia anjing. Dan yang kalau ganti cetekan lampu sebenarnya ya nggak perlu polisi, ya tukang PLN aja, tukang teknisi listrik aja. paling menarik dari yang paling menarik, Kepala Polisi Labrador nggak pernah minta bayaran. Lah, padahal dia anjing. Serius, dia anjing. Lu cari aja di YouTube coba. Bagi Kepala Polisi Labrador, polisi dalam wujud anjing ini, menurut dia, tugas dia adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Dia dedikasikan diri dia untuk itu. Bukan supaya dipandang sama saudara, biar bisa dipamerin sama orang tua. Itu bagi Kepala Polisi Labrador itu goblok banget itu. Masa anjing aja bisa ngomong gitu ya, padahal anjing. Terus bukan supaya duit haramnya banyak, apalagi itu. Mending gua gorok leher gua daripada makan duit haram. Anjing bisa ngomong begitu loh. Halo, berarti lebih mulia anjing daripada yang kotok ya. Andainya di kartun ini ada judul ya, dia nggak mikir panjang, langsung diberantasin atau sama dia. Karena kalau ngelakuin kebalikannya kayak justru ngelindungin bandarnya, itu goblok banget pak, kata dia mah gitu. Kepala Polisi Labrador di kartunnya nggak pernah nerima hukuman pak, soalnya emang nggak pernah bikin kesalahan. Tapi gue penasaran juga sih kalau Kepala Polisi Labrador bikin kesalahan, misalnya positif narkoboy gitu ya, itu dia dicopot jabatannya, dipenjara, atau disuruh sholat ya. Karena kalau sampai iya, nggak gue kasih lagi tuh kartun ke anak gue. Jangan nonton itu kartun goblok itu. Kalau hukumannya disuruh sholat. Dan hal paling terakhir, bahkan nggak ada di list kegiatan dia adalah ngelindes warga sipil. Waduh. Karena ngelindes warga sipil itu biadab, lebih jahat daripada iblis, lebih rendah daripada anjing. Karena Pak Kepala Polisi Labrador yang wujudnya anjing aja, itu nggak mungkin ngelakuin itu pak. Aduh. Kalau bapak nggak bisa belajar dari manusia atau belajar dari agama, bapak belajar sama anjing aja dah. Pilihan bapak ada dua nih. Pertama, bapak coba tonton Kepala Polisi Labrador supaya dapat nilai kebaikan. Nggak usah lihat wujudnya anjing, kalau kelakuan kita masih lebih parah daripada anjing pak. Atau pilihan kedua, nggak apa-apa, tabungnya dosa yang banyak pak. Siapa tahu bapak masuk neraka nanti. Dosa bapak nggak hilang pakai sholat pak. Orang yang jadiin sholat sebagai hukuman itu orang tertolol di dunia pak. Ya, Bapak harusnya malu pak. Malu sama anjing. Karena sekali lagi, Kepala Polisi Labrador yang wujudnya anjing aja itu punya malu. Teman-teman, tolong kita saling menjaga ya. Banyak orang-orang yang gua sayang tinggalnya di Indonesia. Ini ya emang kejadian beberapa waktu yang lalu sih, tapi ya masih nyengkut di sini, bre. Masih terasa banget di sini, bre. Belum mudah dilupain, bre. Sampai sekarang ya masih terasa kesel juga sih, bre. Next video selanjutnya. Oke bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu. Ini judulnya Seorang Pelayan. Apa maksudnya nih? Langsung aja kita play. Pelayan, pembantu gitu.
ART atau gimana? Bapak bos yang terhormat, saya mau protes sejadi-jadinya Pak. Kenapa Mas? Saya nggak terima Pak, saya mau keadilan ditegakkan. Saya ini kan seorang pelayan rakyat negeri Kotok Pak, pelayan, tahu pelayan nggak? Ya tahu, iya tahu. Tapi masa hidup saya jauh lebih sejahtera daripada yang saya layanin? Ngaco, goblok. Ah enggak kok, perasaan Maksudnya? situ B aja. B apa B? Maksudnya B, bego. Bapak coba pikir, otak Bapak jalanin ya Pak ya. Nih atu-atu nih. Yang pertama, uang sidang sekian juta. Apa maksudnya? Sidang menyidang itu kan emang udah kerjaan saya, udah dibayar pakai gaji pokok. Kenapa dibayar lagi? Ini jatuhnya duit haram Pak. Misal kerja Bapak jadi tukang sapu nih, Bapak terima gaji sebagai tukang sapu 4 juta. Lah habis itu Bapak dapat lagi uang nyapu 2 juta. Kan emang kerjaannya nyapu Bapak. Yang kedua nih, tunjangan jabatan sekian juta. Misal Bapak jadi tukang sapu nih ya kan, udah terima gaji 4 juta jadi tukang sapu. Tapi karena Bapak ngejabat jadi tukang sapu, maka Bapak dapat tunjangan jabatan 9 juta. Kan emang jabatan Bapak jadi tukang sapu Bapak. Jujur aja deh Pak, ini dia Protes mah ini, protes mah. ada-adain aja kan. Saya nggak bisa Pak, duit haram semua itu nggak bisa. Ini loh Mas, ini kan untuk kebaikan bersama. Anggap aja ini bentuk apresiasi kepada Mas yang udah Bener. capek-capek jadi pelayan rakyat negeri Kotok. Capek apa capek? Saya di kantor itu tidur, nggak pernah ada yang ngebangunin Bapak. Saya tuh apa marah sama diri saya sendiri loh. Jadi orang tuh Aduh. goblok banget sih. Lu Goblok. tuh ada rakyat yang harus lu wakilin. Jangan tidur, jangan ngebokep, jangan ngeslot, goblok. Ya habis gimana Mas? Ini udah kesepakatan bersama. Kalau diganti lagi ya repot. Tapi saya capek Pak, hidup enak. Saya udah capek tiap malam minggu mesti nyawer biduan. Tiap bulan Capek hidup enak, setiap malam minggu nyawer biduan. Enak banget nah ini pelayan ya. Enak banget ya. mesti beli mobil baru. Mobil saya udah 20 loh. Tunjangannya Mobil kebanyakan. baru Saya lagi. ngabisinnya bingung. Ini asal Bapak tahu ya, satu negeri Kotok tuh udah nggak ada yang hormat sama saya Pak. Tahu nggak kenapa? Karena kehormatan kita udah dibayar di tunjangan kehormatan. Saya tanya Pak, ini ide siapa Pak? Kehormatan itu bentuknya rasa hormat, bukan duit Bapak. Saya tuh tiap malam Pak tidur di rumah yang tunjangan 50 juta. Tidurnya nggak nyenyak saya. Otak saya nggak berhenti mikir. Aduh nggak enak banget ya hidup enak. Karena rakyat kita Nggak di enak dunia banget tempat hidup kayak begini enak. ngomongnya. Aduh nggak enak banget ya hidup nggak enak. Saya bisa ngomong begini padahal saya nggak ngerti-ngerti amat agama Pak. Saya nggak pernah sholat. Ya kan kita nih satu kantor nggak ada yang sholat juga ya. Tapi untuk bisa mikir kayak saya Pak, nggak harus punya agama. Cukup jadi manusia Pak. Saya mau tobat. Tapi hidup saya udah enak, sayang juga ya. Aduh pusing. Mas nggak sendiri kok. Kita semua udah pernah ngerasain apa yang Mas rasain. Saya inget kok dulu pas masih jadi orang biasa aja saya masih punya malu. Masa iya Pak? Lah bener. Lah Mas cuma belum bener. lama aja. Ntar juga lama-lama kebiasa. Tapi Pak, saya tuh takut masuk neraka Ya Pak. udah gini aja dah. Untuk kebaikan bersama, bulan depan kita rapat untuk membicarakan tunjangan masuk surga. Jadi makin aneh aja tunjangannya ya. Nambah lagi tunjangan masuk surga, enak banget ya. Jadi nambah banget tunjangannya, yang gajinya 4 juta nerimanya sampai ratusan juta. Ini mah makin parah aja nih kalau kayak gini bre ya. Next video selanjutnya. Oke bre, sekarang kita coba aja di video selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu ya. Ini judulnya 3 juta per hari vs 3 juta per bulan. Oke, 3 juta per hari vs 3 juta per bulan. Oke, langsung aja kita pilih. 3 juta per hari vs 3 juta per bulan. Ini kayak apa nih ceritanya nih? 3 juta per bulan. Ibu, adek, alhamdulillah hari ini kita punya nasi. Masing-masing secentong aja ya, supaya semuanya kebagian. Kita harus tahu diri, supaya siapa tahu besok kita masih miskin. Ah, tapi aku maunya nasinya banyak. Adek, kalau miskin jangan banyak gaya ya. Nggak apa-apa, hari ini kita Bener. masih hidup susah. Siapa tahu besok kita makin susah. Makin Ini nasi susah. doang apa ada menunya nih kita? Ibu ngerti bahasa Indonesia nggak Bu? Masih untung loh aku masih mau jadi sandwich. Justru harusnya sebagai Sandwich. ibu doain yang baik-baik buat aku, supaya siapa tahu doa ibu nggak ada yang dikabulin. Gak ada 3 juta per dikabulin. hari. Wablah. Wah, Bener aja dong, masa tunjangan beras sesedikit ini. Kan saya mau bikin kolam renang dari beras. Kalau cuma segini. bro, 3 juta sebulan gitu aja udah ngempet banget ya. Mana beras mahal atau lain sebagainya. Mau dibilang harus dimurahin, kasihan juga petani. Jadi ya kayak gimana ya, kasihan banget tau lah. 3 juta sehari. Sedangkan di sini aja ya cari 3 juta sebulan itu nggak ada, susah banget ya hari. Aduh. Sedangkan gue pernah dapat kerja sebulan itu cuma 1.300.000 kok. Ini lagi 3 juta per bulan. Apalagi ini 3 juta per hari. Aduh.
Ini kolamnya cetek dong. Kalau saya pipis di kolam nanti ketahuan dong. Papa, aku mau shower-shower pakai beras, tapi kok berasnya udah habis sih? Nanti badan aku bau. Tenangnya istri muda. Shower-shower Nanti pakai Papa beras, minta tunjangan ya. berasnya dinaikin, tenang aja. Diapain tuh? Adek, kok kamu buang-buang berasnya? Iseng aja, soalnya statis paing. Oh, pantasan Satisfied. aja beras di rumah kita kurang. Jadi kita solusinya apa ya, Ma? Omelin anak kita supaya jangan buang-buang beras. Oh, enggak dong. Yang benar itu kita minta naikin tunjangan beras. 3 juta 3 juta per bulan. per bulan. Lempar aja nih setrika, percuma punya juga, ngejepret lagi atas. Ibu jadi manusia tuh jangan kurang ajar ya, Bu. Kita itu kan emang orang miskin, jadi kita cuma bisa pakainya token subsidi supaya pengeluarannya nggak boros. Ya udah Bener. boros aja. Emang kenapa sih kalau kita boros? Ibu tolong mulutnya dijaga ya, Bu. Tadi tangan saya udah refleks menonjok loh, Bu. Tapi ingat itu ibu. Sekarang kita sabar dulu, Sampai mau pakai nonjok setrumnya gitu. ganti-gantian. Kalau kita sabar, siapa tahu besok kita beneran berantem. 3 juta per hari. Nah, kalau kita sabar, siapa tahu besok tambah parah gitu ya. Nah, itulah hidup, Bre. Ya, lanjut dulu. Pak, ini mohon maaf, ini kok lampunya pada terang banget ya? Oh iya mas, soalnya tunjangan listriknya kebanyakan, jadi ngabisinnya bingung. Saya pasangin gitu. aja lampu yang banyak tuh sama lampu pasar malam ada no. Ya udah, Lampu jadi AC-nya pasar mana malam. yang bermasalah pak? Itu tuh mas, itu AC kan nyala 24 jam, exhaust nyala 24 jam, sampai jendela juga saya buka-bukain. Masih aja Semuanya. saya keringetan, padahal saya udah telanjang begini loh pak. Ini saya menemukan banyak kesalahan berpikir di statement bapak ya. Salah satunya, ini gerak karena lampunya nyala semua pak, makanya panas. Ya, terus Bener. solusinya apa dong? Tergantung, Bapak mau yang masuk akal apa kagak? Kalau yang masuk akal berarti Bapak nyalain lampunya secukupnya aja, Pak. Kalau gini aja bisa nggak, Mas? Ini semua lampu tetap nyala, exhaust semua tetap nyala, tapi AC-nya ganti sama AC mall. Tetap nggak ngelawan, Pak. Pasti tetap gerak. AC Kalau AC mall. mallnya ada 10, bisa jadi kelawan, Pak. Tapi boros listrik. Justru bagus dong, soalnya juga saya ngabisin tunjangan listriknya bingung. Justru bagus, mentang-mentang tunjangan listriknya banyak banget ya. Jadi 3 juta per bulan vs 3 juta per hari. Wow, luar biasa banget ya. Memang saya lihat data, Bre ya. Kalau gaji anggota DPR di Indonesia ini ya, saya lihat survei itu yang paling tinggi sedunia ya, dibandingkan negara-negara lain. Wow, membandingnya itu ada yang membandingkan 50/1 dan ada juga yang 40/1. Wow, luar biasa memang. Memang ya, Bre ya. Ya kalau jujur aja, Bre, jujur aja. Memang kalau pas saat kampanye, pilih saya kalau saya jadi. Tapi gua akuin, Bre, setelah ada yang jadi yang enak-enak itu kebanyakan ya cuma tim sukses sama ya sama pendukung-pendukungnya yang dekat-dekat gitu. Yang milih dapat apa? Gak ada, Bre. Ya walaupun sebenarnya sih gue sebel banget sih, Bre ya. Jadi kayak gimana gitu kadang tapi ya nama juga hidup seperti itu. Kita hidup di dunia ini penuh dengan masalah ya. Harus sabar. Sebel banget ya, Bre ya. Next video selanjutnya. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu ya, like dulu sebelum nonton. Dan ini judulnya hati-hati provokasi. Oke, ini loh hati-hati provokasi. Jangan saja kita play. Kok lagi-lagi gajian tunjangan? Aplikasikan transparansi anggaran. Akan perampasan aset koruptor. Woi, dengerin woi. Jauh, Pak. Rambut mie jam segini seger amat ya pak. Gak usah TV. Gue penasaran siapa sih itu yang makan mie bertiga ya. Gue pengen tahu orangnya di mana, alamatnya di mana gitu loh. Depan kita juga ada berita nih. Terus suarakan teman-teman sampai aspirasi kita didengar. Wakil rakyat harus yang kompeten, bukannya nilai rapotnya rata-rata 6. Aku orang gila. Aku nggak punya titik. Wah, dibakar. Fasilitas umum tuh. Woi, goblok, provokator tuh. Hati-hati, jangan demo kemakan provokasi. Tangkap provokator no. Apaan nih? Anarkis nih, gak boleh nih. Lah bukan Pak, kita mah gak ada yang anarkis. Gak ada mulut lo bola jengkol. Itu halte dibakar apaan no? Bukan kita pak, orangnya itu tuh. Hilang Ada orang di orangnya. sini, pak. Wah, ini mesti jadi catatan buat Lord Bosman nih. Lah kita mah damai Pak. Tuh orang itu tuh provokatornya tuh, tangkap. Kurang gila. Kurang Ada gila. yang mau ikut ngejar nggak? Aji mumpung loh. Oh,
Oh, jadi mau ngejarah ya? Oke. Woi Daruratnya semuanya, Oren. jangan ada yang mau kemakan provokasi. Jadi orang kaya mendadak loh. Hati-hati provokasi. Bubarkan DP. Lo bacot anjing. Hati-hati provokasi. Hati-hati provokasi. Oh, aku dilempar sendal, aku mau marah. Dibakar lagi, Wah, Mas. orang sabar mah gak bisa, Mas. Tangkap tuh provokator, tangkap. Ayo, tangkap. Siap. Pura-pura Nah, gila kok ya. hilang orangnya. Tadi dia siapa sih? Ada yang kenalin nggak? Gak tahu gua, Bre. Dari ciri-cirinya, tuh orang emang gak punya masa depan dan katanya dia berasal dari golongan babi. Hei semuanya, ingat kita harus babi tetap lagi. fokus ya. Fokus pada tuntutan kita sampai semua aspirasi kita didengar. Di sini. Hampir mampus gua. Gimana? Saya nggak mau dengar kalimat lain selain semua berjalan dengan lancar. Contoh dari Hong Kong, Pak. Masyarakat udah mulai pada pinter-pinter. Ah, masa gagal sih? Ini kesempatan gak datang berapa puluh tahun lagi nih. Udah ya, saya izin pulang. Bayaran saya mana, Pak? Oh iya, bayarannya. Chef, tolong orang ini dieksekusi. Udah terlalu banyak tahu dia. Lah, Ya. jadi selama ini gue yang goblok ya. Bener. Ya memang ada sih kayak gitu, Bre ya. Ada sebuah kisah kalau nggak salah dulu, bahkan itu sampai dimovikan ya, seorang apa gitu, kayaknya kayak sniper gitu ya. Jadi dia udah banyak banget tahu rahasia ini di luar negeri ya, banyak banget udah tahu rahasia dari pemerintahannya dan juga korban-korbannya. Dia pokoknya intinya sudah banyak lah yang tahu. Dia pensiun, bukannya hidupnya enak dicariin malah dieksekusi, Bre. Jadi ya seorang bekerja seperti itu resikonya kayak gitu ya, Bre. Memang itu ya nyata, Bre, nyata pernah terjadi di dunia nyata gitu loh. Bekerja untuk negara, udah mati-matian bekerja untuk negara, rahasia negara dia tahu, udah terlalu banyak tahu, pas pensiun dieksekusi, Bre. Serem juga, Bre ya. Next. Oke, Bre, sekarang kita udah berada lagi di video selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu. Ini judulnya Pengemis Banyak Gaya. Oke, pengemis banyak gaya. Langsung aja kita play. Pengemis banyak gaya. Oke. Pengemis kok banyak gaya? Sombong berarti ya? Mas, minta Mas. Kasihan lo ini, Mas. Kan Masnya punya hati ya. Nangis ya. Kesian banget ya. Iya. Air mataku udah kayak Rucika, mengalir sampai jauh. Boleh minta sedikit aja, Mas. Saya nggak tahu mesti minta kemana lagi, Mas. Tolonglah, Mas. Bete deh. Ada kok, ada. Lu ada nggak lu? Ada juga gua. Nih, Pak, ambil aja semua, Wih, Pak. banyak Buat banget. keperluan Bapak. Terima kasih orang baik. Terima kasih. orang baik. Semoga dipanjangin umurnya kayak Pampir. Amin. Dilancarin rezekinya kayak Timothy Rona. Amin. Gantengin mukanya kayak Andika Kangen Band. Amin. Hati kita jadi adem ya kalau habis didoain. Bapak ntar habis ini mau pakai duitnya buat apa nih, Pak, kalau boleh tahu? Saya mau beli pentungan, Mas. Buat ntar mukulin mas-mas semua ini. Loh kok bisa? Buat apa tadi? Kan saya nggak punya otak, Mas. Bener lagi. Iya, benar. Bentar, Tunggu, bentar, tunggu. bentar. Maksudnya Jadi gimana? Bapak minta duit kami ini, ngemis hilang harga diri kayak begini, buat ntar mukulin yang ngasih Bapak duit. Tadi kan saya udah bilang, Mas, saya ini gak punya otak. Tunggu. Lu sama saja lu menyiksa orang yang ngebantuin lu gitu loh. Enggak ya, kita mesti bantu. Aduh, jadi kebawa suasana. Bre, bukan saatnya nangis. Ini saatnya kita harus bantu Bapak ini lebih banyak lagi supaya dia bisa makin jolim lagi sama kita. Setuju nggak? Setuju banget itu. Ginjal Tambah gua juga gua lagi. kasih dah kalau perlu. Nih Pak, ambil semua Pak, ambil aja Pak. Jangan tobat ya Pak, perjuangan kejoliman Anda Pak. Perjuangan Supaya ntar kalau udah kejoliman mati kita Anda. puas ngeliatnya Pak. Ya ampun, orang baik. Terima kasih. Semoga bisa punya kolam renang dalam rumah. Amin. Bisa punya lift dalam rumah. Amin. Bisa punya sempak 1,2 juta. Sempak 1,2 juta. Amin. Saya mau pakai yang ini buat bayar buzzer ya, Mas. Supaya keinginan saya makin banyak yang bisa terwujud, boleh kan? Ini jatuhnya buat jolim sama kami lagi ya, Pak? Kan saya nggak punya otak. Ini maksudnya gimana? Jangan punya otak Bre, lu ngerti gak sih? Ngerti kok gua, ngerti. Mas, kalau boleh ada lagi nggak? Kurang nih buat bagi-bagi bansos ke mas-mas semua. Taruh lo Pak, topan dulu. Bapak ini kan dapat duit dari kita ya. Bener. Terus Bapak bagi-bagi bansos ke kita gitu. Ya supaya keinginan saya makin banyak yang terwujud. Bener. Lu juga yang ngasih goblok gitu loh ya. Apalah daya saya, Mas. Saya bukan apa-apa kalau nggak dikasih duit sama mas-mas semua. Betul. Kasih duit yang banyak, kasih duit. Padahal enakan Bapak mati sekarang ya. Tapi mending dikasih duit aja deh, mumpung masih hidup. Waduh, ini gak Banyak banyak banget. Mas. Enggak, pakai aja buat kepentingan Bapak pribadi. Bapak kan cinta banget sama dunia, makanya kami yang justru mesti
masih ngerti, Pak. Oke deh, uangnya nanti mau buat beli patung Iron Man, mobil Lexus, sama sisipin sedikit buat kalau ada apa-apa bisa kabur ke Singapura. Ini mah apa nih ya? Oke, lanjut lagi. Kalau boleh, minta lagi dong, Mas. Saya mau beli mobil Barakuda. Makin parah aja, makin parah aja. Pengemis kok banyak gaya ya? Ya, lucu juga sih kalau kayak gini. Gimana nih? Next. Oke, Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Ini judulnya Mbak Tika megang duit arisan. Mbak Tika megang duit arisan. Oke, kita like dulu. Kayak gimana ya tuh? Mbak Tika pegang duit arisan. Kayak gimana tuh, Bre? Kayaknya gue ada semiliwir ingat cerita sesuatu gitu ya. Langsung aja kita play. Mbak Tika pegang duit arisan. Oke. Ini Mbak Tika. Dia adalah orang yang tidak terlalu berduit, tapi kalau dibilang kesian, enggak juga. Lakinya dagang tanaman hias, yang kalau ditanya apakah tanaman emang hias, enggak juga. Mbak Tika kalau ditanya apakah masih niat dagang, jawabannya enggak juga. Mbak Tika sama lakinya enggak berantem-berantem amat, tapi kalau ditanya apakah lakinya masih bisa diarep buat dipintain duit, jawabannya enggak juga. Makanya Mbak Tika dikit-dikit mesti putar otak juga buat dapat duit, di mana duitnya halal, enggak juga. Suatu hari Mbak Tika dipercaya buat megang duit arisan di kumpul-kumpul tetangga dia. Kenapa harus Mbak Tika? Karena menurut mereka Mbak Tika tuh yang paling bisa dipercaya megang duit gede, walaupun sebenarnya enggak juga. Dikumpulin kekumpulah 11 juta dari total 22 lobang yang ikutan main. Sekarang tugas Mbak Tika tinggal satu. Gampang banget, super duper gampang, tralala trilili gampang, cuman goblok yang nggak bisa saking gampangnya. Tinggal megang itu duit sampai tanggal 10, sekarang tanggal 1. Tiba-tiba datanglah musibah besar menimpa Mbak Tika. Kuota internetnya habis, bro. Dia tuh nggak bisa, nggak ada TikTok tuh langsung sakau dia. Walaupun apakah TikTok itu kebutuhan primer kita semua tahu, enggak juga. Tapi dia tuh sampai tangannya gemeteran, bibirnya pucet. Pokoknya bagaimana ceritanya kuota mesti ada nih. Tiba-tiba ada lampu nyala di atas pala dia. Duit arisannya itu dia lirik-lirik, dia pegang-pegang, dia comot atuh, dia comot lagi, dia liatin. Itu duit ada kali setengah jam diliatin. Dia putar otak, nemu lah konklusi begini, Pak. Kan tanggal 10 masih 10 hari lagi ya. Masa sih 10 hari duit cepean aja kagak dapet? Itu kalau kata otak dia, yang kalau dibilang otaknya jalan, enggak juga. Akhirnya dia pakai itu duit arisan secara sementara buat beli kuota. Belum sempat balikin duit cepet bakal kuota kemarin, tiba-tiba dia lihat di TikTok ada panggangan roti murah yang sebenarnya bagi Mbak Tika itu murah. Enggak juga. Dia ngiler mau beli. Kenapa dia mesti beli itu? Jawabannya enggak ada yang tahu. Karena kalau dibilang dia suka makan roti, enggak juga. Tapi bagaimana hipnotis dari salesnya tuh bikin Mbak Tika enggak mau tahu, wajib beli. Dia liatin itu duit arisan, terus kata dia mah gini, kan tanggal 10 tuh gilirannya si Teningsi ya. Dia mah kan masih saudara ya. Apes-apes duitnya kurang nanti tanggal 10. Bisa lah Teningsi masa lo, walaupun sebenarnya enggak juga. Enggak mikir panjang lagi. Ini memang saya sih kayak nggak setuju atau setuju nggak setuju sih masalah arisan itu, Bre ya. Soalnya banyak kejadian penipuan gara-gara arisan juga, Bre. Dia beli dah itu panggangan roti. Belum sempat mikirin dari mana balikin duit arisan yang kemarin, tiba-tiba bibi dia datang. Kata bibinya sekolah anaknya minta duit buku, duitnya kagak ada. Mbak Tika mikir gini, Pak, lucu nih, Pak. Nanti mah rezeki ada lagi dah. Ini kan bantu saudara yang membutuhkan. Membantu saudara yang sedang membutuhkan pakai duit orang yang lagi dia pegang. Enggak pikir panjang, dia kasihlah sebagian dari duit arisan itu. Ketika tanggal 10 itu tiba, pala dia pecah, Pak. Pusing, ngejelimet otak dia, Pak. Tiba-tiba ada lampu nyala di atas pala dia. Dia ngomong ke Teningsi begini, Pak. Duitnya kurang sekian juta. Nanti pas sudah giliran saya, teteh saya kasih sisanya dari situ. Padahal gilirannya si Mbak Tika masih 10 kali lagi. Gua kalau jadi Teningsi mah bete ya, tapi ya gimana? Paling cuma bisa mencak-mencak doang. Tibalah giliran Mbak Tika yang dapat. Harusnya kan ganti duit Teningsi ya. Kok yang ngumpul banyak nih. Ternyata Mbak Tika make duit arisan hampir semua pesertanya, Pak. Utangnya anjing gila anjing. Pusing dong, pecah dong pala. Lampu nyala di atas kepala dia, tahu nggak apa, Pak? Dia berniat ganti semua utangnya pakai tanaman hias dagangan lakinya. Ini orang udah kelihatan parah banget kalau ada orang kayak gini, Bre. Tapi ya emang ada orang kayak gini, Bre. Parahnya super duper luar biasa gitu ya. Gak tahu diri, gak punya malu. Yang penting dia seneng gitu, Bre ya. Aduh, lumang, aduh. Susah, Bre, kalau ketemu orang-orang yang kayak gini. Semoga kita semua dijauhi sama orang-orang yang semoga kita semua selalu dijauhi sama orang-orang yang kayak gini ya, Bre ya. Wah, sebelah gue lihat orang yang kayak gini, Bre ya. Next. Oke, Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Kita like terlebih dahulu. Ya, ini judulnya ngerancang rumah ya. Rumah dirancang. Oke, lanjut aja kita play. Rancangan rumah, ngerancang rumah. Berarti arsitek gitu ya. Arsitektur.
Wih, baru Tanah lihat ini dijual. Itu tanahnya Haji Alung kan? Kayaknya 300 meteran deh, lumayan tuh Pak. Iya ya, bikin rumah 3 kamar juga ruang tengahnya masih bisa gede banget itu. Buat anak-anak main Pak, mainan berantakan tapi kalau ruang tengahnya gede kan masih enak dilihatnya. Kita bikin ruang tengahnya itu 5x6 udah enak itu. Ntar kalau duit udah jatuh dari langit, kita belinya TV yang 60 in supaya bisa ramean nontonnya. Iya betul, tapi halamannya nanti masih bisa. Maaf, ini cuma cerita doang atau memang udah mau beli dan ngerencanain langsung jalan atau cuma angan-angan doang Gede gitu nggak loh. ya Pak? Wah iya juga, belum garasi mobil ya. Kalau kata aku sih kita bikin aja halaman buat kalau anak-anak mau main di depan, tapi bisa buat taruh mobil juga. Oh berarti halamannya yang muat 2 mobil. Nanti kan kalau duitnya udah keluar dari kerak bumi, kita bisa beli mobil. Nah masih ada Duitnya space kerak buat kalau ada bumi. saudara datang pakai mobil. Tapi bisa buat anak-anak main juga. Gimana itu tuh kan bisa disuruh diem dulu gak sih? 0,9. Rencananya gede banget tapi tokonya segitu. Aku lagi habis duit Pak. Ya aku juga tinggal segini 5.000. lagi duit. Dek, adek, denger nih, kamu ke warung, bilang sama si masnya, Papa Joni ngutang dulu token 200 abis bulan diganti. Kan lu bulan kemarin juga belum bayar utang. Ya udah bilang abis bulan dilunasin semua udah. Utang bayar goblok. BTW aku kemarin lihat desain kamar mandi bagus nih Pak di TikTok bentar. Ini buat kamar mandi dalam bagus nih. Tuh, ini desainnya pakai batu Berarti coral cuma minimalis, omong-omong cepet deh. doang, Cakep Bre. banget ini mah. Kalau nggak salah Papa punya teman bisa buatin kayak gini mah. Ntar deh kalau duitnya udah nongol dari bool kambing, Papa kontak teman Papa biar bisa pesan sama dia. BTW kita mending lantai 1 aja atau 2 lantai ya? Kalau udah 300 meter sih udah gede sih kata aku mah. Oh ntar pas ngebang. Cuma rencana doang, menghayal doang ya. Aduh. Bangun kita minta cakar ayam yang ready buat 2 lantai mah. Biar nanti kalau duitnya udah dikasih sama alien dari Pluto, kita bisa langsung terusin ke atas, bener nggak? Misi, Mas Tegar. Sembunyi. Siapa om? Adek, papa ada di rumah. Ada, bentar. Anak goblok. Papa, itu ada Ya, orang nggak pakai jaket goblok. kulit nyariin loh. Adek, kan Papa udah bilang kalau ada orang pakai jaket kulit datang itu berarti lagi mau nagih utang. Oh ya udah bayar utang sono. Adek, kan udah diajarin kalau dia nyariin bilang Papa udah mati. Utang bayar goblok. Jadi anak tuh Utang nurut bayar, goblok. goblok. Kalau merenang Pak. Wah bener tuh. Aduh ini mesti Rencana doang yang gede tapi bukti nggak ada. Ya nggak ada salahnya merencanakan, tapi nggak usah bacot gitu loh. Dalam hati aja didesain ulang. rencanain. Menurut kamu gimana? Menurut Papa sih kita harus langsung 2 lantai deh. Biar pas ntar pohon duit yang kita tanam di depan udah panen, kita bisa langsung bikin kolam renang mah. Tapi itu bisa diakalin Pak. Jadi kita bikin kolamnya itu letter T gitu, tau nggak? Oh bener sih, Mana tipis tapi serius panjang banget gitu lagi ya. obrolannya. Iya, kan buat kesehatan kita sekeluarga Ini sama-sama juga. menghalunya Ih, udah nggak suami dan sabar istri deh. Tapi nih. kita beli tanahnya si Haji Alung kapan Pak? Ntar coba deh kalau Papa udah nemu duit 500 juta di comberan kita. Jadi apa ini? Udah dibanting berkali-kali, keluarnya paling banter segini mah. Tulang punggung. Aduh, ya kita nggak ada salahnya merencanakan, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak bacotnya. Diam aja, kita rencanain aja di sini gitu loh. Jadi kalau kita mau merencanakan sesuatu sebenarnya lebih baik diam. Kalau sudah nggak kuat pengen cerita, ceritakan sama orang yang kalian percaya yang memang positif. Kalau tapi jangan diceritain sama banyak orang, yang benar-benar kalian percaya aja gitu ya. Kalau banyak orang nggak bisa nggak kesampaian rencana kalian ini. Itu pelajaran yang saya dapat dari kehidupan saya sendiri, Bre. Aduh, bacot doang nih, tapi gak ada pembuktian kan. Aduh, tapi saya nggak gitu ya, Bre. Gua rencana ada, tapi sayangnya belum dapat jalannya gitu loh. Sedangkan gue nggak bacot aja nggak kesampaian, apalagi yang nggak bacot doang gitu loh. Next video selanjutnya. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu ya, like dulu. Ini judulnya makanan beracun gratis. Wow, makanan beracun gratis. Wow, serem banget. Serem banget, Bre, kita play, Bre. Serem banget nih yang terakhir nih. Makanan beracun gratis. Oke. Halo para pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya si Wowo dalam acara Tebak Makanan Gratis. Ya betul, Oke. tepuk tangan, betul. Pesertanya kali ini adalah Andi, seorang pelajar SMA yang bukan sembarang peserta ya. Dia sudah Oke. ngalamin tiap hari dapat makanan gratis di sekolahnya dalam 1 tahun penuh. Jadi harusnya udah berpengalaman dong, ya nggak Andi? Lah tanya aja mau usus nih segala macam drama udah. Di sini kami sudah menyiapkan 3 hidangan di mana Andi harus menebak apakah makanan itu adalah makanan gratis atau yang bayar. Tiap kali jawabannya benar, Andi akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100.000. Dikali 3 jadi 300.000. Kapan lagi anak SMA megang duit 300.000? Indis ekonomi. Andi sudah siap? Lah dari Kapan lagi? Ya orang-orang kaya aja ya, anak-anaknya orang kaya aja yang pegang duit banyak masa sekolahnya gitu. Gua aja SMA nggak punya duit, Bre, berangkat sekolah aja naik sepeda. tadi kita ini mah. Baik, hidangan pertama silakan dibuka.
Apaan tuh Silakan nasi? dipilih makanan gratis atau bayar. Ini mah gampang, makanan gratis bang. Wih, yakin banget tuh Andi. Ya iyalah, lihat noh, telurnya 1/8, wortelnya 5 iris, sawinya 2 lembar. Ini makan gratis udah ini mah. Final answer. Final answer, bacot udah buruan. Selamat kepada Andi yang berhasil menjawab dengan benar. Benar. Oke, ingat ya, yang salah ini yang mengelola, bukan yang ngasih duit ya. Kesusahan lagi Yang dong, salah ini yang ada. mengelola. Tanpa berlama-lama kita lanjut ke makanan kedua. Oke. Silakan dipilih makanan gratis Apaan atau bayar. Menarik. Yang ini agak proper ya. Secara presentasi kelihatan sih niat ya. Kalau dari bentar, bau apa nih? Kayak aroma korupsi. Baunya dari mana ya? Rumah korupsi. Nah tuh. Dan nggak turun-turun dari atas, aura-aura dapurnya belum dibayar, akhirnya semangkanya tipis setipis kertas. Ini makanan gratis. Selamat kepada Andi lagi Gratis. yang berhasil menjawab dengan benar. Oke. Untung aja tadi. Ini buat yang mengelola kayak gini, sangat luar biasa. Nggak halal yang kalian ambil Biar aroma tuh. cuci uangnya kecium. Baik, kita lanjut lagi. Hidangan ketiga, silakan dibuka. Silakan dipilih makanan gratis atau bayar. Wah, kayaknya ini makanan beli deh. Gizinya ada sih, ini sama ini. Oke, ini makanan Mbak. Sebentar, ini noda apa? Noda kecap kemarin, baunya seperti keringat para pekerja yang upahnya nggak jelas karena Oke. maksain program yang nggak mutu minim manfaat tapi pengen dapat pujian biar dikira pemimpinnya punya prestasi. Ini makanan gratis. Lagi-lagi Andi berhasil memenangkan uang tunai. Serem banget nih. Andi, kok kamu jago banget sih ngebedain antara makanan gratis sama bayar? Emang triknya gimana sih? Sebenarnya triknya ada banyak ya. Tapi kalau mau versi yang gampang, coba aja dimakan dulu. Terus rasain efek sampingnya apa. Kalau habis Efek makan terus kamu tahu sampingnya. masuk berita, nah itu pasti makan gratis mas. Bre ya, intinya kalau bagi gue pribadi sebenarnya yang salah itu bukan yang ngasih duit, jadi yang mengelolanya. Jadi misalnya gue yang punya duit banyak, terus gue pengen kasih makan gratis gitu atau gimana gitu, kita kasih ke anggota atau pakai yang bekerja, uangnya set gitu. Sementara yang bekerja pengen dapat untung banyak ya, akhirnya mereka belilah dengan standar-standar ya makanan yang murah lah atau apa gitu. Dan kadang yang bekas-bekas kemarin atau gimana, kurang bersih penjagaannya atau pokoknya lain macam, pokoknya lah bermacam-macam cara ya untuk pengen dapat keuntungan secara negatif, yaitu hasilnya makanan jelek intinya. Dan akhirnya orang makan kena racun atau yang beracun itu yang kena lebih yang ngasih duit bukan yang mengelola ya, padahal yang salah yang mengelola. Ya seperti itu ya bre ya, kalian niat ngasih makanan, niat ngasih kopi sama orang, itu kopinya bersih enak, tiba-tiba ada yang ngasih racun gitu loh, pasti yang salah yang ngasih gitu kan ya. Secara nggak langsung ya, secara nggak langsung yang ngasih disalahin. Jadi ya itulah hidup bre ya, intinya manusia itu nggak semuanya baik dan nggak semuanya juga jahat ya, ada yang serakah, ada juga yang enggak. Jadi ya itulah hidup bre ya. Ya tetap kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik, walaupun memang menjadi orang yang baik itu susah. Sabar, kita juga harus sabar, walaupun orang menjadi orang yang sabar juga itu susah. Kita harus tetap jalani, berusaha untuk ikhlas dengan kondisi yang ada, nerima dengan kondisi yang ada ya bre ya. Insya Allah nanti ya intinya ya kita hidup di dunia ini nggak lama kok bre ya, pasti cepat atau lambat kita akan pulang kok ya. Itu aja yang selalu gue ingat gitu loh ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu kesempatan kali ini, semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.